Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat kembali untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kembali bersekutu dengan keluarga kami Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, amen. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, puji namamu, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, kami dapat Tuhan melewati semua. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, selalu bersama. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, Allah yang berkuasa.
Haleluya. Ku sembah, Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik, Allah yang berkuasa. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Engkau yang layak, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Yesus, Terima kasih Bapa. Kau Immanuel, Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. selalu beserta. Rancangan-Mu penuh damai Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di sepanjang hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di sepanjang hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Yesus, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Bapa, kehadiran-Mu Yesus nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang berkuasa. Penyertaan-Mu Tuhan, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, na na na. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Kami bersyukur Bapa, Kau memberikan pertolongan kepada kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tenang berada dekat-Mu Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga berkati kami yang akan mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masuk lagi kepada Bible Class kita tentang seri kitab ulangan kita. Kita sudah sampai pada seri yang ke-14. Kitab ulangan dimulai dari latar belakang kitab ulangan, kita tahu ya. Dimulai dari kitab Kejadian, kata kuncinya pilihan. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Lalu kata kunci kitab Keluaran adalah penebusan. Bangsa ini ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Dan yang ketiga, latar belakangnya mereka diinstruksikan dalam waktu 1 bulan. Karena kitab imamat ditulis dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan yang keempat, latar belakangnya mereka dipersiapkan, bangsa ini dipersiapkan untuk memiliki tanah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya adalah mereka mau menyeberang dan Musa mau meninggal. Musa pemimpin mereka selama 40 tahun. Dan itu sebabnya kitab ulangan ini para pembacanya yang pertama kali mereka mendengar langsung tentang khotbah Musa dan itu dicatat dalam kitab ulangan. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan perjanjian Musa, pembaharuan perjanjian Taurat, perjanjian Tuhan, perjanjian Sinai. Nah, ayat kunci dari kitab ulangan adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pembaharuan perjanjian Musa, do it and run on me dalam walk through the Bible mengatakan seperti itu. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada ulangan dalam pasal yang kedua. Nah, dalam bagian berikut ini yang menolong kita untuk mengerti bahwa ini khotbah yang pertama yang menceritakan tentang tindakan Allah untuk orang Israel, apa yang Allah sudah lakukan secara di masa lalu. Nah, kita sudah belajar bahwa yang pertama tentang bagian ini adalah upaya pertama memasuki tanah yang dijanjikan itu. Dan hasilnya adalah mereka gagal. Jadi pasal pertama membicarakan tentang upaya pertama, first attempt mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Dan hasilnya mereka gagal dalam upaya pertama kali. Kenapa mereka gagal? Karena bangsa ini memberontak. Karena bangsa ini mengomel. Karena mereka tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak mengimani seperti ini. Dan itu sebabnya ada satu kebenaran yang menolong kita, suatu penerapan buat saudara dan saya. Saya mau bilang, bro, sis, bapak ibu saudara, jangan menyerah. Ada banyak cerita kegagalan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mengalami banyak kegagalan, mengalami perjalanan penuh, ada kegagalan, jangan menyerah. Karena dalam Alkitab ada yang seperti itu. Ada banyak cerita seperti ini. Oke. Pasal 2 kita mulai baca ayat yang pertama dulu ya. Permulaan baru, perjalanan melalui Transyordan. Ulangan pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan
keliling pegunungan Seir. Nah, kita mau fokus kepada frasa kita balik. Kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Nah, ini arah ketika mereka mulai start pertama keluar dari Mesir. Nah, ini membicarakan tentang kalau dalam komputer itu ada istilah yang namanya restart. Kalau sistem operasi komputer tidak berfungsi, ya kadang-kadang semua orang memakai komputer atau sederhana saja, handphone saudara macet, jam. Apa yang paling bagus kita lakukan? Kita restart. Kita mulai lagi. Sama pasal 2 ayat yang pertama ini membicarakan hal yang sama. Ketika pergumulan yang mereka lakukan, mereka jatuh dalam dosa. Mereka gagal dan Tuhan membuat mereka mengizinkan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dan Allah mengajak kita restart dengan caranya. Sama seperti orang Israel, mereka mengulangi lagi. Kembali lagi setelah kegagalan itu. Nah, dalam bagian ini, gambar peta ini, saudara akan melihat nomor 1, mereka mulai berangkat, lalu menyeberang sampai di Gunung Sinai nomor 1, lalu mereka berjalan sampai di Kades Barnea nomor 2 itu. Nah, saya mau bicara tentang nomor 3. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Nah, Seir itu adalah wilayah orang Edom. Siapa Edom? Edom itu kembarannya Yakub. Yakub Israel. Jadi mereka sekarang berada dalam wilayah orang Edom, orang Seir, kembarannya Yakub, saudara kembarnya Israel. Nah, istilah lama itu menunjuk sekitar 40 tahun ya. Kalau ditanya tepatnya berapa? 38 sekian bulan. 38 tahun sekian bulan mereka berkeliaran di padang gurun. Nah, sudah lihat gambarnya ini. Wow, padang belantara Edom di bagian barat daya. Lama di tempat gersang yang seperti ini. Nah, dalam slide berikut ini ya, bandingkan dalam konteks sebelumnya. Pasal 1 ayat 46. Ya, minggu yang lalu kita baca ayat ini. Saya bacakan ya. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades. Tempat yang berputar-putar tadi tuh, Kades Barnea. Yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. 38 tahun sekian bulan. Dibulatkan 40 tahun. Nah, jadi pencobaan pertama masuk tanah perjanjian mereka gagal dan Tuhan mengajak mereka restart. Caranya seperti ini. Ada suatu penerapan ya, terlepas dari penghakiman 40 tahun, generasi ini tidak tahu berterima kasih dan memberontak, mereka sudah dibawa dan mereka menolak dan Tuhan hukum mereka. Tapi yang kita harus pahami adalah Allah tidak menyerah atas umatnya. Allah tidak kasih bendera putih. Kalau Allah tidak menyerah, kenapa kita menyerah? Ada banyak orang menyerah dalam hidupnya. Karena masalah-masalah berat, apalagi situasi yang berat yang kita alami hari-hari ini seperti ini. Nah, bicara tentang ada pengertian istilah yang dipakai oleh Musa dalam ayat yang pertama ini ya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Ini berarti bahwa Tuhan masih mengarahkan pemimpinnya, siapa? Musa. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadaku. Tuhan yang mengarahkan. Yang kedua, Tuhan masih membimbing bangsa ini. Melalui nabinya Musa. Dan tidak meninggalkan rencananya untuk memberi mereka tanah Kanaan, tanah perjanjian. Untuk rumah bagi mereka. Allah tidak menyerah. Allah masih membimbing pemimpin dan umatnya seperti itu. Ayo kita teruskan ya. Ayat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau.
yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Dalam ayat 2 sampai yang ke-7 ini Allah mengatakan bahwa kepada Musa untuk mulai bergerak, move, berjalan lagi meninggalkan daerah perbukitan. Tempat mereka berputar selama 40 tahun. Yang tadi itu dalam lingkaran nomor 3 tadi. Dan itu di sebelah barat Seir atau sebelah barat wilayah orang Edom melewati Seir dan mereka mulai berjalan. Nah, Tuhan mengarahkan untuk melewati daerah atau rumah kediaman tanah milik keturunan Esau, saudara mereka. Tapi Tuhan sudah peringatkan orang Israel, jangan ngajak perang, jangan ngajak bertempur, hindari, jangan berperang. Kenapa mereka bertempur? Kenapa mereka bertempur? Nah, ingat ya, kemungkinan terbesar yang bisa memicu perang ini sudah Tuhan nyatakan. Langkanya sumber air. Ingat ya, mereka di padang belantara, padang gersang itu. Curah hujan di daerah itu ada yang berkata kurang dari 5 inch. Tapi tunggu dulu, per tahun. Bahkan dalam beberapa saat kadang-kadang sampai 1 tahun, 10 tahun tidak ada hujan. Ini wilayah yang betul-betul kering sekali. Bayangkan 2 juta orang Israel bergerak melalui Seir, bergerak melalui wilayah Edom. Kalau daerah ini kurang air, dengan cepat menghabiskan simpanan air. Mau di oasis, mau di sumur, dan itu jarang sekali. Nah, slide berikut ini bisa menolong kita ya. Nah, ini kira-kira pegunungannya seperti ini. Dan air ini barang mahal. Barang berharga di tempat ini, bahkan lebih mahal dari emas. Kalau kadang-kadang mereka sampai berminggu-minggu mereka berjalan, air itu tidak ada. Saya mau mengingatkan saudara dalam kitab Kejadian, pasal 27 ayat 39, Ishak ayah Esau, ayah Yakub juga, ketika berdoa dan ketika Esau merengek-rengek minta berkat, dan Ishak memberkati seperti ini. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Apa itu? Subur. Tanah subur. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Bahkan embun pun jauh. Bukan hujan. Bahkan embun pun jauh. Saudara bisa membayangkan betapa keringnya tempat ini. Perintahnya tegas. Tuhan bilang sama kita. Air dan makanan, perintah Tuhan tegas buat orang Israel ya. Air dan makanan haruslah kamu beli dari mereka pakai uang. Bayar. Makanya Tuhan menyuruh mereka apapun kalau kamu lewat ada makanan, entah itu buah yang ada di pohon, pasti jarang. Ataupun mereka menemukan sumber air. Gak boleh, gak bayar. Mereka harus bayar untuk menghindari permusuhan. Satu penerapan lagi, ya. Jangan sampai kita punya mental gratisan. Kenapa? Karena ada beberapa orang Kristen mentalnya mental gratisan seperti ini. Ingat ya, kita suka sembunyi di balik persaudaraan. Apa? Mentalnya mental gratisan. Kita lagi butuh. Kita menginginkan sesuatu, misalnya kita pergi ke toko saudara kita, jualan saudara kita, lalu kita minta, lalu kita ambil makanan, lalu kita berkata, makasih ya, tapi tanpa bayar. Dan saudara ingat, firman Tuhan mengajar kita, Tuhan Yesus mengajar, Alkitab mengajar, bahkan Yakub
dan Esau, saudara kembar ini, harus bayar. Jangan marah kalau saudara kita dengar suara dari luar, kita disebut pelit. Pertanyaannya siapa yang pelit? Kita marah misalnya karena kita tidak bayar, kita bilang, dulur saudara kok pelit. Yang pertanyaannya siapa yang pelit? Karena Tuhan mengajar kepada kita, walaupun itu saudara, kita diajar Tuhan, kita diingatkan Tuhan ketika orang Israel lewat wilayah saudara sekandung, saudara kembarnya, harus bayar. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Belajarlah memberkati. Belajarlah memberkati di masa-masa sulit. Saya teruskan ya. Nah, orang Edom pada kenyataannya mereka menolak. Tetap berkata, kamu nggak boleh lewat. Hak lewat jalannya saja ditolak. Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Ada dua yang menarik. Nah, yang pertama adalah, nanti saya simpulkan ya. Yang pertama, dulu. Karena peristiwa masa lalu, peristiwa Yakub dan Esau. Yakub dulu takut sama Esau. Dari mana ceritanya? Nah, dimulai dari ketika Yakub, Israel melakukan penipuan, merebut berkatnya Esau dalam kitab Kejadian. Dalam seri kitab Kejadiannya berapa ya? 6-7 tahun lalu kita sudah belajar seperti itu. Dalam kasus sup kacang merah. Dan itu yang membuat Esau dendam. Esau berkata, hari-hari kematian ayahku sudah dekat, dan saat itulah aku akan bunuh si Yakub. Dan itu yang membuat ketakutan Yakub, dia lari dari Esau. Bayangkan mereka tinggal di Beersheba. Yakub ketika mencuri berkat dari Esau, Esau bersumpah untuk bunuh. Dan itu membuat Yakub lari ke padang Aram. Itu kira-kira 885 km. Satu hari Yakub lari dari Beersheba sampai di Betel. Beersheba sampai Betel itu kira-kira 100 km. Nah, bayangkan ya, orang kalau lari naik kuda, kalau rombongan besar itu 25 kilo satu hari. Kalau sendiri 40 kilo. Bayangkan Yakub lari satu hari 100 km. Itu memaksa untanya, memaksa dirinya supaya tidak terkejar. Sampai di padang Aram 885 km. Siapa yang takut? Yakub. Kenapa? Dia menipu. Kalau bicara soal dendam, dendam itu berapa lama sih surut? Mamanya berkata, kamu pergi dulu ke rumah saudaraku, Laban. Nanti sebentar lagi kalau dendamnya hilang, kembali lagi ke sini. Dan berapa lama dendam itu? Mudah surut enggak? Tidak lagi menyimpan kemarahan dan melupakan? Ini Esau. Kalau bicara Yakub, berapa lama kita membawa rasa bersalah itu? 20 tahun kemudian. Sehingga cerita Yakub pulang dengan 4 istrinya dan anak-anaknya dan semua harta bendanya. Dan itu reuni yang luar biasa. Saudara lihat ya, siapa yang jongkok di situ berlutut sujud menyembah. Siapa yang dionta? Yang dionta itu Esau. Yakub sampai berkali-kali sujud menyembah, minta ampun. Esau lalu berlari menemui Yakub dan memeluk, menciumnya, dan keduanya berpeluk-pelukan dan saling menangis. Happy ending. Ingat 20 tahun yang silam. Esau bersumpah membunuh. Tapi 20 tahun kemudian Yakub masih membawa rasa bersalah itu. Siapa bilang rasa bersalah itu tidak lama? Buktinya ya, ketika masalah takut itu 20 tahun masih takut. Yakub mempersiapkan suapnya, sokokannya sebelum ketemu. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 onta dengan anak-anaknya yang masih menyusui, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Berapa itu? Ratusan juta semuanya. Makanya saya bilang dua hal yang menarik. Dulu Israel yang takut lari. Sekarang ini
Edom yang takut. Berbalik. Jadi sekarang ini Esau yang takut. Kenapa? Dibuktikan dengan ditunjukkan dengan tindakannya. Kamu tidak boleh lewat. Nah, makanya instruksi Allah dengan hati-hati. Kamu tidak bisa menaklukkan setapak pun wilayah mereka. Nah, alih-alih Allah sudah berkata menjanjikan kepada Israel tanah yang pasti. Tapi tanah itu bukan miliknya Edom, Moab, atau Amon. Edom, Esau, Moab, dan Amon miliknya Lot. Keturunannya Lot. Dan ingat ya, perang yang akan mereka lakukan nanti di Kanaan, tanah Kanaan itu karakter moral, ada karakter moral. Makanya dalam sarjana perjanjian lama mengatakan ini perang suci. Ya, perang suci yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan melarang? Ayat yang kelima. Aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Saudara harus memahami dengan jelas bahwa kamu mesti hati-hati. Kamu tidak bisa memiliki negeri mereka. Nah, makanya saudara lihat ya dalam gambar berikut ini, lihat saya lingkari di situ wilayah Edom, ya, begitu luas, berbatasan. Nah, kalau saudara lihat ada tulisan Juda, nanti akhirnya orang Yehuda, suku Yehuda memiliki tempat itu. Ada Moab di situ. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, kamu kalau lewat mesti permisi, ambil barang makanan mesti beli. Oh enggak, ini air kami cuma nemu. Kami menemukan sungai, kami menemukan air yang ada di oasis. Tidak bisa, mesti bayar, kata Tuhan. Nah, instruksi dan ini juga ini seperti klausa ya, yang Allah berikan kepada Esau. Negeri mereka pegunungan Seir. Berarti ini menunjukkan, ingat ya, Tuhan berdaulat atas semua tanah. Dan juga atas pribadi. Semua orang seperti itu. Nah, kedaulatan ini, kedaulatan Tuhan. Kamu tidak boleh ambil setapak pun milik Esau. Ini berarti bicara soal kedaulatan Tuhan. Ini yang mendorong kita, mendorong orang Israel masuk tanah Kanaan dan berperang dengan berani. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersumpah, negeri Kanaan akan kuberikan kepadamu. Jelas sekali. Jadi ada suatu gambaran di balik larangan Tuhan untuk melewati dan merebut wilayah Esau. Nah, karena apa? Karena Allah menghormati haknya Edom, haknya Esau, haknya Moab, ayat 8 dan 9. Minggu depan kita belajar ya. Dan haknya Amon, ayat 19. Moab dan Amon, ingat ya, ini keturunannya Lot untuk memiliki tanah mereka. Itu saudara mereka. Nah, berarti ini lebih besar lagi. Allah akan menghormati haknya Israel untuk memiliki tanah Kanaan yang dijamin dengan sumpah perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya leluhur mereka. Satu ayat penting, ayat kunci, slide berikut ini ya. Jadi refleksi khotbah pertama Musa di sebelah timur sungai Yordan. Ingat, mereka lagi dengar khotbah Musa. Mau menyeberang. Musa menceritakan tentang 40 tahun pengembaraan. Ini ayat kuncinya ya. Kalau saudara mau, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Wow. 40 tahun Allah peduli, kepedulian Allah. Tunggu dulu, saya mau saudara pelan-pelan meresapinya. Mereka ditolak masuk tanah perjanjian dalam perjamuan pertama.
Tuhan menghukum mereka berputar-putar 40 tahun. Sekarang mereka mulai bergerak. Tuhan berkata, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Situasinya apa? Mereka lagi dihukum. Tuhan memperhatikan perjalananmu. Tuhan menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Makanya kalau kita nyanyi, Allah peduli, itu keren. Allah itu peduli. Pahami, engkau tidak kekurangan apapun. Ingat ya, sekali lagi ayat ini merupakan pengingat lagi. Kemurahan Allah dicurahkan untuk orang Israel bahkan selama masa penghukuman pengasingannya. Berarti ingat ya, bahkan dalam penghukumannya ada kemurahannya. Saya mau ajarkan sesuatu sama saudara. Makanya kalau kita sekarang merasa sedang dihukum sama Tuhan, kita sedang merasa menjalani hukum tabur tuai, kita sedang menuai kesalahan kita. Doanya sederhana, Tuhan beri aku kemurahan-Mu. Saya mau pakai ayat ini, ayat nas utama kita, Ulangan 2 ayat yang ke-7, tapi kita pakai ganti versi COVID ya, COVID-19. Ayo kita baca. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui COVID-19, COVID-19. Yang besar ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Di masa-masa yang sulit, berat, semua orang mengalami masa-masa yang cukup berat. Kesehatan, pekerjaan, keuangan, hubungan, banyak hal. Tapi Allah menyertai, Allah perhatikan, Allah berkati, dan kita tidak kekurangan apapun. Amin. Jadi perawatan perlindungan Tuhan terhadap orang Israel di padang pasir yang luas selama 40 tahun ayat ke-7 tadi itu seharusnya memotivasi mereka taat kepada instruksi langsung yang Tuhan. Nah, aplikasi buat kita. Di masa sulit COVID ini, sadari perawatan Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Amin. Ini motivasi kita lebih taat, lebih dekat. Jangan mundur, jangan lari. Lebih setia sama Tuhan. Ayat terakhir, ayat yang ke-8. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara, mereka dari Mesir, lalu pergi lihat panah ini ya, ke Gunung Sinai, mereka terima hukum pertama, mereka tinggal lama di sana, lalu mereka mulai berjalan di Kades Barnea. Berputar-putar di situ, tinggal di situ 40 tahun. Lalu Tuhan berkata, ayo balik, restart tadi itu ya, ayat yang pertama. Lalu sampai berjalan mereka ke Elat. Lalu putar lewati daerah orang Moab. Sederhana, satu poin penting. Israel mengalah. Nggak ngotot. Orang Esau takut. Kalau kita kan sukanya, mereka sudah takut, buat apa mengalah sama mereka? Tapi Israel mengalah. Mereka ambil jalan putar. Nah, satu penerapan buat saudara dan saya ya hari ini. 3 penerapan sih. Kenapa sih kadang-kadang kita sulit mengalah? Yang pertama, ego. Itu diri kita sendiri. Secara alami saya, kita ini makhluk yang suka mementingkan diri kita sendiri. Otomatis lah, begitu ada sesuatu yang kita pikirkan diri kita, itu pasti ego. Makanya untuk mengalah, untuk mendahulukan kepentingan orang lain, wah itu sesuatu yang melawan
kodrat manusiawi kita. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti seperti ini. Begitu ada sesuatu, begitu ada terbentur masalah, yang dia pikirkan nomor satu, egonya, diri sendiri. Nah, penyebab yang kedua, kenapa kita susah mengalah? Karena rintangan orang lain. Nah, ingat ya, kita lagi misalnya Yakub sama Esau tadi tuh. Israel sama Edom. Kita menginginkan pengakuan dari orang lain. Mengalah itu dianggap sebagai kekalahan. Kalau ngalah berarti kalah. Jadi waktu kita mengalah, kita berpikir, orang lain mikir, saya orang yang kalah. Makanya itu yang membuat orang sulit untuk mengalah. Karena kita kepingin diakui, punya pengakuan seperti itu. Wah ini ayat 8 itu luar biasa, saya melihatnya seperti itu. Nah, 3 penyebab yang ketiga, kita susah mengalah karena rintangan budaya. Ada budaya-budaya tertentu yang menyuburkan supaya orang tidak mau mengalah. Nah, ini saya alami misalnya ya. Saya tumbuh sebagai anak muda. Kalau kamu ngalah, kamu pengecut, kamu bukan laki-laki. Wah. Itu sebabnya membuat kita tidak mau mengalah. Tapi saya merasa juga sama perempuan. Ya. Saya kalah, nggak mau. Orang kalah, pengecut dikeluarkan dari budaya. Daripada menanggung malu, dianggap pengecut, terpaksa nggak mau ngalah supaya diterima masyarakat. Perjanjian baru mengajarkan kepada kita tentang prinsip yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu penerapannya buat kita apa? Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Sebaliknya dengan rendah hati, sama seperti Yesus. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Salah satunya apa? Mengalah. Jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri. Apa itu? Ego. Tapi kepentingan orang lain. Terakhir, bicara soal penerapan. Apa yang kita pelajari hari ini sama kita? Saya mau tutup dengan suatu cerita ya. Ada seorang pengarang namanya Jill Briscoe. Dia menceritakan tentang kisah nyata. Ini kisah nyata. Ada seorang pekerja pabrik di Inggris. Dan istrinya, dia anak Tuhan ya. Anak Tuhan sungguh-sungguh. Agak susah di Inggris sekarang hari-hari ini. Orang-orang Kristen banyak mengalami kemunduran. Tapi ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh baik setia kepada Tuhan. Cinta Tuhan. Jadi mereka menikah dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan. Dan bertahun-tahun mereka tidak punya anak. Mereka berdoa. Dan Tuhan mulai memberi jawaban. Istrinya mulai hamil. Wow. Mereka senang sekali. Nah, sang laki-laki ini, sang pekerja pabrik ini, ketika di pekerjaannya, di pabriknya, dia semangat, excited, cerita sama teman-teman sekerjanya. Oh Tuhan, Allah sudah menjawab doa saya. Allah kasih kami anak yang kami doakan, anak yang kami idam-idamkan. Teman-temannya dengar doa kepada Allah, minta kepada Allah, minta anak sama Allah, diketawain. Ngapain? 9 bulan berlalu dan tiba saatnya baby itu harus lahir. Suami, pria yang takut Tuhan ini yang kerja itu dia ambil cuti, dia tidak kerja. Karena dia mau menemani istrinya lahir. Waktu lahir dan lihat babynya, dokter berkata, Pak, babynya ada masalah. Babynya menderita Down syndrome. Apa itu? Terbelakang mental, artelek kalau kita bilang seperti itu. Wah, saudara bisa bayangkan ya pergumulan suami istri, anak pertama seperti itu. Tapi mereka anak Tuhan dan dibimbing dan mereka akhirnya bisa menerima. Bersyukur segala sesuatu untuk segala sesuatu apapun yang Tuhan berikan. Setelah habis masa cutinya menemani istri, dia kembali bekerja. Wah, dia mau tidak mau teman-temannya tahu dia cuti karena menungguin istrinya melahirkan. Dan semua teman-temannya nggak tahu gimana anaknya.
Jadi di hari pertama dia berangkat bekerja, dia harus menghadapi pertanyaan temannya nanti bagaimana. Ingat ya, dulu saja waktu istrinya hamil, berkat Tuhan dia diejek habis-habisan. Jadi dia bekerja, berangkat kerja dengan berdoa. Tuhan, berikan aku hikmat-Mu, berikan aku hikmat-Mu. Sampai di tempat pekerjaan, teman-temannya kumpul sama dia, tanya tentang anaknya. Setelah dia cerita apa adanya, diejek lagi habis-habisan. Tuh Tuhanmu, tuh Allahmu, masa kasih manusia anak seperti itu? Kamu minta sama Tuhan dikasih anak seperti itu. Jadi sang bapak ini, sang suami ini dia berhenti, termenung, dalam hati dia berdoa sama Tuhan, Tuhan beri aku hikmat menjawab apa. Akhirnya dia berkata, saya bersyukur Tuhan ngasih saya anak ini. Tuhan ngasih anak ini untuk saya. Saya bersyukur Tuhan tidak ngasih anak ini untuk kamu. Wow, luar biasa. Speechless. Teman-temannya nggak bisa ngomong. Tidak semua orang bisa bicara seperti ini. Dalam situasi sulit, dalam situasi berat yang kita hadapi seperti ini, saudara bisa memilih ngomel, mengeluh, tidak bersyukur, marah sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajar ayat utama kita. Ulangan pasal 2 ayat 7 versi COVID-19. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui COVID-19 ini, yang besar ini. Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Cukup berat, cukup sulit. Tapi satu kebenaran yang indah dari apa yang kami pelajari dari 8 ayat ini. Banyak kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajarkan kami bisa melihat cara Tuhan merestart kehidupan kami. Ajar kami tidak berhenti hidup dalam penyesalan setelah mengalami serangkaian kegagalan. Ajar kami melakukan mengalah sesuatu yang paling berat kami lakukan. Tapi satu kebenaran yang pasti, bahkan di tengah-tengah hukuman Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan begitu rupa. Terima kasih untuk kebenaran hari ini kau mengajarkan kepada kami suatu pelajaran yang berharga. Di masa sulit sukar seperti ini, sama seperti Israel di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan merawat kami. Kami tidak kekurangan satu apapun, karena Tuhan memberkati kami. Berkati kami semua yang sudah belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Nah, jangan lupa besok Minggu kita akan belajar firman Tuhan lagi. Ibadah bersama-sama lagi. Besok Minggu firman Tuhan tentang monolog Elisa. Suatu bentuk khotbah yang sedikit berbeda. Nah, tunggu dan kita akan belajar bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita ini dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk semua hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah kami bisa setia lagi minggu depan belajar lagi dalam BPP Class ini. Kau berkati jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan memelihara kami. Berikan kekuatan kesehatan buat kami. Berikan penghiburan buat kami. Berikan keteguhan iman buat kami. Tuhan ada dan menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati hidup saudara dan saya. Diberkatilah usaha pekerjaan, rumah tangga kita, hidup kita, kesehatan kita. Berkat Tuhan mengalir rohani jasmani. Demi nama Bapa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.